فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih di kata pengantar karena sangat penting. Masuk ke muka surat 10. Betul nih ya? Ya, betul. Ayo. Wa fi hadzal kitabi wa nahwi, dan di dalam kitab ini dan yang semacam itu dan yang seperti itu, raddun ala man za'ama anna salafiyina fi hadzal zaman, ada bantahan terhadap orang yang menyatakan bahwasanya para salafiyun di masa sekarang ini. Untuk yang catatan kaki sudah semua? Sudah habis belum? Sepertinya belum ya? Belum. Oh, berarti kita sambung catatan kakinya dulu. Tentang apa? Bahwasanya yang namanya buku itu tidak wajib tebal-tebal untuk dikatakan buku. Berarti kita baca catatan kakinya dulu. Yustafadu min, diambil faidah darinya. Dari apa? Asar-asar yang sebelumnya itu, annal kitab la yustaratu fihi kasratul hurufi wal kalimat. Tidak disyaratkan buku yaitu hurufnya banyak, kata-katanya banyak, wal ibarati wal puhusat, ungkapan-ungkapannya banyak, pembahasannya banyak, wan niqasyut tawil, ya. Dan perdebatan yang panjang tidak wajib itu. Makanya kita tidak perlu rendah diri. Oh, saya baru membuat buku 18 muka surat atau 9 muka surat. Kalau isinya tepat, isinya sesuai dengan dalil-dalil, kita bersyukur. Walaupun hanya sedikit, lama-lama akan makin banyak diberkahi, insyaallah. Baik. Wa fi hadisi Abi Sufyan ibni Harb radhiyallahu an, di dalam hadis Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu an tentang apa? Hadis Heraklius itu. Summa jaa bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Heraklius minta didatangkan kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surat tapi dipanggil sebagai kitab. Alladzi ba'atsa bihi Dihyata ila azimi Busra, yang Rasulullah SAW memutuskan Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu an untuk membawa kitab tadi kepada pembesar Busra. Busra ini orang Arab, tetapi raja Arab, tetapi dia bergabung dengan yaitu apa? Tunduk patuh kepada Heraklius. Fadafa'ahu ila Herakl. Lalu penguasa Busra itu menyerahkan buku tadi kepada Heraklius. Muttafaqun alaih. Wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsa kitabahu ila Kisra, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan kitab beliau kepada Kisra yang di Persia sana. Fa amarahu ayyadfa'ahu ila azimil bahrain. Maka Rasulullah SAW memerintahkan sahabat yang membawa surat itu agar menyerahkan kitab tadi kepada penguasa Bahrain. Bahrain ini ikut Arab. Mereka asalnya adalah dari Mudhar, tetapi dalam masa-masa itu mereka bergabungnya adalah dengan kerajaan Persia. Jadi memang Arab terpecah-pecah kecuali yang di Hijaz, Mekah dan Madinah, mereka merdeka dan tidak punya negara. Ini nikmat Allah Ta'ala pada waktu itu. Yadfa'uhu azimul Bahrain ila Kisra, penguasa Bahrain menyerahkannya kepada Kisra. Falamma qara'ahu Kisra mazzaqah, tatkala Kisra membaca kitabnya Rasulullah SAW, dia merobeknya. Ini jahatnya dia, sombongnya dia. Fahasibtu anna binal Musayyab qal, saya menyangka Sa'id ibnul Musayyab berkata, yaitu rawinya mengatakan demikian. Qal fada'a alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mendoakan kecelakaan kepada orang-orang Persia.
ayyumazzaku kulla mumazzaq, agar mereka dirobek-robek dengan sebenar-benarnya. Baik. Nah, kalau Heraklius walaupun tidak beriman tapi dia menjaga baik-baik suratnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam asar ya Hasan li ghairih, dia berpesan kepada anak-anaknya untuk jaga baik-baik surat Nabi ini, karena selama surat ini kalian jaga maka kerajaan kalian akan dipelihara, maka Allah pelihara sampai menjelang hari kiamat, sampai nanti ditaklukkan oleh kaum muslimin bersama Nabi Isa dan Imam Mahdi itu dijaga. Dan memang suratnya terjaga sampai sekarang. Anak mendapatkan itu potret dari suratnya Rasulullah, termasuk surat paling tua itu. Ada kitabnya itu. Telah anak gabungkan ke dalam syarah Sahih Bukhari. Huruf-huruf zaman dulu. Cuma satu muka surat aja. Adapun kalau yang Kisra, suratnya Rasulullah SAW dirusak, dirobek-robek oleh dia. Akibatnya memang hancur kerajaan dia. Kisranya sendiri mati, dibunuh oleh anaknya sendiri yang ingin berkuasa. Baik, maka kita dilarang menghina buku, walaupun buku itu sederhana. Kalau isinya benar, tak layak diremehkan dan dihinakan. Nanti Allah yang marah. Baik, makanya di dalam kitab Adab Thalibil Ilm disebutkan untuk kita wajib memuliakan kitab. Sampai disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab tersebut, kita dilarang untuk meletakkan benda-benda lain di atas kitab. Tapi para ulama salaf membolehkan kitab ditumpuk di atas kitab, masih sama-sama kitab juga. Al-Quran diletakkan paling tinggi, setelahnya boleh kitab-kitab yang lain. Yang penting barang selain kitab jangan diletakkan di atas kitab. Ini bagian dari adab untuk memuliakan kitab. Adapun kalau sekedar surat kabar atau apa, ini bukan kitab yang layak dimuliakan, sekedar surat kabar. Diriwayatkan oleh Bukhari, wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa Qaisar, bahwasanya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam menulis buku kepada Kisra, kepada Kaisar, wa ilan Najasyi, kepada Raja Najasyi Ethiopia, wa ila kulli jabbar, dan kepada setiap pembesar, termasuk Kisra Muqawqis yang ada di Mesir, di daerah Iskandaria. Yad'uhum ilallahi ta'ala, beliau mengajak mereka kepada Allah Ta'ala. Walaysa bin Najasyi alladhi shalla alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, namun Najasyi yang ini bukan Najasyi yang disolati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, zahirnya adalah penerusnya Najasyi yang berikutnya. Baik, akhrajahu Muslim. Qala al-allamatu Abu Hilal al-Askari rahimahullah, al-farqu bainal kitabi wad daftar. Baik, Abu Hilal al-Askari, ulama yang sangat tua, generasi keempat. Beliau mengatakan perbezaan antara kitab dan daftar. Daftar kalau kita buku tulis biasanya, daftar itu. Annal kitab yufidu annahu maktub. Kitab memberikan faedah, dia adalah sesuatu yang tertulis di situ. Wala yufidu daftaru dzalik. Daftar tidak memberikan faedah itu. Berarti apa? Buku tulis boleh jadi dia masih kosong. Kita beli daftar di kedai-kedai, dia masih kosong. Ala tara annaka taqul indi daftarun bayad. Apakah engkau tidak melihat, engkau sendiri mengatakan, yaitu dalam ucapan sehari-hari, saya punya daftar yang masih kosong. Wala taqul indi kitabun bayad. Anda tidak mengatakan saya punya kitab yang masih kosong. Kitab pasti sudah ada maktub, sesuatu yang tertulis di dalamnya. Jadi intinya sudah ada isinya, tidak disyaratkan dia itu tebal. Al-farqu bainal kitabi wal mushaf. Sekarang kata Abu Hilal, perbezaan antara kitab dan mushaf. Annal kitab yakunu waraqatan wahidah. Kitab itu boleh hanya satu lembar saja. Wa yakunu jumlata awraq, dan boleh juga sejumlah lembaran-lembaran. Wal mushaf la yakunu illa jama'ata awraq. Sementara mushaf tidak terbentuk kecuali dari kumpulan lembaran-lembaran, kumpulan kertas-kertas misalkan. Mushaf. Sahaftu istilah sahaftu yaitu apa? Jama'a baik ba'daha ila ba'd. Harusnya apa? Jama'tu, tapi inilah yang beliau sebutkan.
atau boleh jadi ini suhifat jumi'a ba'duha ila ba'd. Dikatakan suhifat yaitu sebagian lembaran dikumpulkan ke lembaran yang lain. Selesai dari Al-Furuqul Lughawiyah. Wa qala al-Imam Syaukani rahimahullah, Imam Syaukani mengatakan, qala innaha zadat ala salasimi'ati kitab. Dia dalam sebagian biografi ulama, dia itu mengatakan bukunya itu sampai 300 buku. Wa hadzal ismu yasduqu 'alal waraqah wa ma fawqaha. Istilah kitab itu boleh untuk selembar kertas atau yang lebih banyak dari itu. Baik. Selesai pembahasan dari Badrut Thaliq dan selesai catatan kakinya. Intinya apa? Untuk menjelaskan bahwasanya apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Hatim dari kedua gurunya ini juga istilahnya adalah kitab, walaupun dia kitab yang nipis saja. Makanya di Indonesia dulu matanya dicetak dengan kecil, setengah dari buku ini, setengah dari ukuran kitab yang di hadapan kita ini. Baik. Nah, kita kembali ke atas. Wa hadzal kitab wa nahwu wa fi hadzal kitab wa nahwihi raddun. Di dalam kitab ini, kitab akidah ini dan yang semacam ini, semisal ini, ada bantahan ala man za'ama anna salafiyina fi hadzal zaman. Bantahan terhadap orang yang menyatakan bahwasanya para salafiyun di zaman ini, di masa ini, alladzina summu bil wahabiyyin kadziban wa zura, yang dinamakan sebagai Wahabiyah dengan dusta dan palsu. Innama akhadhu mu'taqadahum, mereka hanyalah mengambil akidah mereka minal imami Muhammad bin Abdul Wahhab bin Najdi rahimahullah. Imam An-Najdi rahimahullah meninggal tahun 1206, mendekati zaman Imam Syaukani. Syaukani 12 lewat sedikit. Wa annal imam An-Najdi innama akhadha mu'taqadahu min Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka menyatakan An-Najdi itu hanyalah mengambil akidahnya dari Ibnu Taimiyah rahimahullah yang meninggal tahun 728 Hijriah. Fal Wahabiyun humul mutaakhirun. Wahabiyun mereka itu adalah generasi-generasi belakangan. Wal mukhalifuna lil Wahabiyyin humul muttabi'una lis salaf. Sementara orang-orang yang menyelisihi Wahabiyah, mereka lah yang mengikuti salaf. Dan ini sudah ana baca ucapan-ucapan macam itu. Kami ikut Abdul Hasan Asy'ari. Asy'ari ini tahun 300 sekian. Berarti kamilah yang ikut salaf, kalian ikut Wahabi saja. Ini kalian yang tak paham, wahai para penentang. Wa hadhihi tuhmah kadzibatun sharihah. Tuduhan ini dusta dengan kedustaan yang jelas. Mardudatun min aujuhin kasirah, tertolak, terbantahkan dari sisi yang banyak. Ma'annana, ini annana ya, kenapa ada ha di sini? Haknya wajib dibuang. Ma'annana lasna wahabiyin. Sementara kami jelas bukan wahabiyin. Tapi kalaupun kami wahabiyin, kami katakan kami bukan semata-mata ikut ulama tahun 1200-an itu. Jadi jawabannya apa? Minha ma sayajiduhul qurra'ul kiram. Apa yang akan didapatkan oleh para pembaca yang mulia insyaallah fi hadhir risalatil latifatil qadimah, di dalam risalah yang kecil yang tua ini. Karena nanti akan penuh dengan penukilan ulama yang tua-tua. Bukan penukilan dari kalam Syekh An-Najdi dan semisal beliau. Wa qad halaitu hadzal kitab, saya telah menghiasi kitab ini bi ta'liqatin muyassarah, dengan catatan-catatan kaki yang dipermudah, min adillatil kitabi was sunnah, dari dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, au min aqwalil ulama, atau dari ucapan para ulama. Walam anhasir ala dzikril imamain, saya tidak membatasi pada penyebutan dua imam, Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim rahimahumallah fahasab. Ya, saya tidak hanya menukilkan ucapan mereka semata, bal azkuru aidan, bahkan saya juga akan menyebutkan min aqwali man huwa aqdamu minhuma,
ucapan-ucapan ulama yang lebih tua dari mereka, au ghairihim, atau yang selain mereka, in amkana dzalik, apabila itu memungkinkan, dahdhan litil kumul firyah, untuk menghancurkan tuduhan tadi itu, wa isbatan, dan untuk menetapkan bi anna hadhil aqidah, bahwasanya akidah ini ma'khuzatun minal kitabi was sunnah, diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ala fahmi salafil ummati wa a'immatiha, berdasarkan pemahaman pendahulu umat ini dan para pemimpinnya. La mujarradu aqwali syaikhail Islam, bukan semata-mata ucapan-ucapan dua syekh kaum muslimin, Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim rahimahumallah, fadlan anil Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi, lebih-lebih lagi sekedar ucapan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahumullah. Wa adkuru aidan tarajima mukhtasarah, saya juga akan menyebutkan biografi-biografi singkat lil Hafidz Abi Zur'ah Ar-Razi, untuk Al-Hafidz Abu Zur'ah Ar-Razi, summa Al-Hafidz Abi Hatim Ar-Razi, lalu Al-Hafidz Abu Hatim Ar-Razi, summa Jami'i Kitab, kemudian biografi pengumpul kitab ini. Bagusnya apa? Jami'il Kitab, ya, ada alnya, Jami'il Kitab, pakai al. Kitab ini bukan sembarang kitab. Wa huwa Al-Hafidz Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, yaitu Al-Hafidz Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahallahul jami', semoga Allah merahmati mereka semua. Untuk apa biografinya disebutkan? Tadhkiran lil ummatil islamiyah, untuk mengingatkan umat Islam bi ba'di a'immatihimul aqdamin, tentang sebagian imam mereka yang terdahulu, as-salihin, yang saleh, wahum humatuddin, mereka adalah para pengawal agama ini, wahurrasus syariah, para penjaga syariat. Fafi ma'rifati tarajimihim ibarun katsirah, di dalam pengetahuan terhadap biografi mereka ada pelajaran-pelajaran yang banyak. Insya Allah nanti kita baca itu, pelajarannya banyak sekali, bagus sekali kalau kita tahu biografi tiga imam ini. Wali tashilit tamyiz, dan untuk memudahkan pembezaan bainal matni wat ta'liq, antara isi kitab dan catatan kaki, aktubul matna bi khattin ghalid, saya menulis isi kitab dengan huruf yang tebal, hitamnya 2 atau 3 kali lipat itu. Adapun catatan kakinya dengan huruf biasa. Wa amiltu anawina alal faqaratil munasibah, saya juga membuat tajuk-tajuk pada paragraf-paragraf yang sesuai. Tashilan lil usuri alal maudu'il makhsus, untuk memudahkan kita mengetahui bidang pembahasan yang dikhususkan, terutama kalau kita perlu apa, misalkan saya ingin langsung membahas masalah sikap kita terhadap perselisihan sahabat, muka surat berapa ini, nah kita tinggal lihat di daftar isinya. Nanti ada tajuknya yang saya buat di situ. Tajuknya akan kembali ke muka surat tertentu. Ya, penulisnya tidak membuat, sekedar menulis dari awal sampai akhir, tidak membuat tajuk. Maka untuk memudahkan kita buat tajuk-tajuknya agar senang untuk kalau kita sedang membahas bagian yang tertentu saja. Wa ashkurullah tabaraka wa ta'ala ala taufiqihi wa hilmih, dan saya bersyukur pada Allah tabaraka wa ta'ala atas taufik beliau dan atas taufiknya dan kesabarannya. Fahuwa ma'budi laisa li ma'budun siwa, dialah yang saya sembah, saya tidak punya sesembahan selain dia. Walahul hamdu fil ula wal akhirah, hanya milik dialah pujian di awal dan di akhir. Summa ashkuru li syaikhinal karim, lalu saya bersyukur pada guru saya yang mulia Abi Abdillah Abdurrahman ibni Abdul Majid Al-Yamani Asy-Syamiri, punya markis besar di Taiz. Beliau orangnya baik sekali, masya Allah. Hafizahullah ta'ala. Dan anak dulu ikut silsilah akidah, daras akidah beliau banyak sekali di Damas dulu. Wara'ah ala nusratihi wa ta'yidih, atas pertolongan beliau dan dukungan beliau. Fa'as'alullaha al-karim al-wadud, saya mohon kepada Allah yang maha mulia lagi maha mencintai, ayyajziyahu khairal jaza, agar memberikan kepadanya pahala yang terbaik,
wa an yazidahu min fadlih, agar menambahi beliau sebagian dari kurnianya, wa ayyufarrija anhu kullahu humumin wa humum, dan melonggarkan, menghilangkan dari beliau semua kegundahan dan keresahan. Beliau sering diganggu orang-orang pusing. Orang Syiah memang apa, kalau tidak hilang mereka akan selalu mengganggu. Fallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Allah lah yang memberikan taufik kepada jalan yang paling lurus. Ilahuna wallahu a'lam.